Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu juga sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen dulu ya. Mayada Syafa Silvian, Ihsan Satria Aji, Anissa Febrianti. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, di sini ibu mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu sebelum kita memasuki pelajaran. Jadi, kita tahu kan kalau Islam itu termasuk agama yang paling banyak penganutnya di dunia ini. Dan Islam itu juga pernah menjadi yang terbaik pada sepanjang peradaban Islam. Nah, ketika apa sih? Yaitu ketika tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah pada abad ke-8, yaitu yang berpusat di kota Baghdad, Irak. Nah, popularitas kemajuannya ini ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan juga anaknya yaitu Al-Ma'mun. Nah, Harun ar-Rasyid itu memanfaatkan kekayaan negaranya untuk keperluan masyarakatnya, yaitu untuk membangun rumah sakit, membangun lembaga kedokteran, membangun lembaga pendidikan, dan juga pemandian umum, serta kesusastraan. Nah, maka dari itu, Islam menempatkan dirinya sebagai yang terbaik di dunia ini dan tidak tertandingi. Beda lagi kalau dengan Al-Ma'mun, yaitu anaknya. Al-Ma'mun itu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebagai pusat penerjemahan yang juga berfungsi sebagai perguruan tinggi, di mana di dalamnya itu terdapat perpustakaan yang besar. Nah, dari cerita ibu tadi yang udah ibu sampaikan, akankah ya nanti pada masa Abbasiyah itu kemajuan ilmu pengetahuan akan muncul pada sekarang? Nah, itu tugas dari kalian. Coba kita tadi cermati bagaimana harumnya sih Islam pada saat itu di mata dunia. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai lelah untuk menuntut ilmu. Kita harus menunjukkan kepada dunia kalau Islam itu juga dapat menjadi pemimpinnya. Islam dapat menjadi yang terbaik kembali. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Apa saja sih nanti yang akan kalian pelajari? Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, nanti sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir itu sejarah kebudayaan Daulah Abbasiyah. Ya, sampai di sini sebelum kita memulai pelajaran, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, ibu langsung masuk ke pelajarannya ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Baik, di poin yang pertama ini, materi pertama, ibu akan menggunakan video. Nanti jadi ibu akan menyetelkan videonya kepada kalian, nanti kalian akan mencermatinya. Nah, sekarang kalian cermati ya video dari ibu berikut ini. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Sofah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 650 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama, periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama, periode ketiga masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah,
Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Dan periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru, Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa-bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibn Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar mengantar surat, pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Pada masa Al-Mahdi atau khalifah ketiga, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Harun ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Sungguh, pada waktu itu kesejahteraan, sosial, dan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, pada tahun 833 sampai 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang Muslim sudah terhenti.
tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Berikut ini adalah nama-nama kepemimpinan khalifah pada masa Bani Abbasiyah sejak kepemimpinan yang pertama hingga kepemimpinan yang ke-37. Jadi di sini pendiri dari Bani Abbasiyah itu adalah Ibnu Abbas, Ibn Ali, Ibn Muhammad. Dan khalifah yang pertama adalah As-Saffah. Dia memimpin dari tahun 750 sampai 754. Yang kedua adalah Anma al-Mansur dari 754 sampai 775. Yang ketiga adalah Al-Mahdi dari 775 sampai 785. Yang keempat adalah Al-Hadi dari 785 sampai 786. Yang kelima adalah Ar-Rasyid dari 786 sampai 809, di mana di sini itu mencapai puncak keemasannya. Kemudian yang keenam adalah Al-Amin dari 809 sampai 813. Yang ketujuh Al-Ma'mun dari 813 sampai 833. Yang kedelapan adalah Al-Mutasim dari 833 sampai 842. Yang kesembilan adalah Al-Wasiq dari 842 sampai 847. Yang kesepuluh adalah Al-Mutawakkil dari 847 sampai 861. Yang ke-11 adalah Al-Muntasir dari 861 sampai 862. Yang ke-12 adalah Al-Musta'in dari 862 sampai 866. Selanjutnya yang ke-13 adalah Al-Mu'taz dari 866 sampai 869. Yang ke-14 Al-Muhtadi dari 869 sampai 870. Yang ke-15 adalah Al-Mu'tamid dari 870 sampai 892. Kemudian Al-Qaim 1031 sampai 1075. Selanjutnya Al-Muqtadi 1075 sampai 1094. Yang selanjutnya Al-Mu'tazir 1094 sampai 1118. Yang ke-29 ada Al-Mustarsyid 1118 sampai 1135. Yang ke-30 ada Al-Muqtafi 1136 sampai 1160. Yang ke-32 Al-Mustanjid 1160 sampai 1170. Yang ke-33 ada Al-Mustadi 1170 sampai 1180. An-Nasir 1180 sampai 1225. Yang ke-35 Az-Zuhair 1225 sampai 1226. Yang ke-36 Al-Mustansir 1226 1242. Dan yang terakhir ada Al-Mustaqsim dan kepemimpinan 1242 sampai 1252. Baik, itulah nama-nama kepemimpinannya yang memimpin dan juga tahunnya, berapa lama mereka memimpin. Dan ini adalah potret Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun, di mana di dalamnya terdapat perpustakaan dan banyak orang-orang yang berkunjung di dalamnya. Oke, anak-anak, sekian video dari Ibu. Silakan kalian cermati, kalian fahami,
Semoga kalian sudah paham bagaimana sejarah dari Daulah Abbasiyah. Baik, tadi kalian sudah melihat video dari Ibu ya, yang tentang materi pertama yaitu sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi, yang kita ketahui tadi kan Daulah Abbasiyah itu mencapai puncak keemasannya atau bisa disebut juga dengan The Golden Age. Nah, dari berbagai kemajuannya itu tidak hanya berbagai sektor ekonomi, kesejahteraan, sosial, tetapi juga pada bidang ilmu pengetahuannya, sehingga memunculkan berbagai bidang-bidang dan memunculkan cendekiawan-cendekiawan muslim. Nah, bidang-bidangnya itu apa saja sih? Di sini kalian bisa lihat ada 10 bidang. Bidang yang pertama itu ada bidang ilmu filsafat, bidang yang kedua bidang ilmu kedokteran, bidang yang ketiga bidang ilmu matematika, bidang yang keempat bidang ilmu falak, bidang yang kelima ada bidang ilmu astronomi, bidang yang keenam ada ilmu tafsir, bidang yang ketujuh ada bidang ilmu hadis, bidang yang kedelapan ada bidang ilmu kalam, bidang yang kesembilan ada bidang ilmu tasawuf, dan yang terakhir ada ahlinya fikih. Baik, tadi kan Ibu sudah menyebutkan berbagai bidangnya. Sekarang siapa saja sih cendekiawan-cendekiawannya? Yang pertama dari bidang ilmu filsafat itu ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, ada Al-Ghazali juga. Nah, kalau yang kedua itu dari bidang ilmu kedokteran. Bidang ilmu kedokteran itu contohnya ada Jabir bin Hayyan. Kalau yang dari bidang ilmu matematika, contohnya itu ada Al-Khawarizmi. Dari bidang ilmu falak itu ada Abu Masyar Al-Falaki. Selanjutnya di bidang ilmu astronomi. Bidang astronomi itu ada Al-Farozi. Yang selanjutnya di bidang ilmu tafsir, contohnya ada Ibnu Jarir At-Tabari. Dan selanjutnya itu di bidang ilmu hadis. Ilmu hadis itu contohnya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang ilmu kalam. Ilmu kalam itu contohnya ada Wasil bin Atha. Selanjutnya di bidang ilmu tasawuf itu ada Al-Qushairi. Dan yang terakhir di ahlinya fikih itu ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan lain sebagainya. Nah, itu materi yang kedua. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu tentang sejarah perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi di sini di sejarah kebudayaannya itu ada dua pusat kota. Pusat yang pertama itu di kota Baghdad dan pusat yang kedua itu di kota Samara. Baik, kalau yang pertama tadi di kota Baghdad. Kota Baghdad itu adalah kerajaan dari Daulah Abbasiyah, di mana didirikan oleh Abu Ja'far, dan ini terletak di tepian sungai Tigris. Dan Daulah Abbasiyah itu yang seperti kita ketahui tadi mencapai puncak kejayaannya pada masa Harun ar-Rasyid dan juga anaknya Al-Ma'mun. Selanjutnya di kota Samara. Kota Samara itu terletak di sebelah timurnya sungai Tigris atau sekitar 60 km dari kota Baghdad. Nah, di sini itu terdapat 17 bangunan yang mungil. Itu sebagai contoh seni bangunan-bangunan Islam. Nah, dari ketiga ini Ibu sudah menjelaskan tadi ya, kalian sudah melihat videonya dari sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah, sejarah perkembangan ilmu pengetahuannya, dan sejarah kebudayaannya. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Syafa, apa yang mau ditanyakan?
Oke, jadi Safa itu tanya, apa sih Bu hikmahnya kalau kita itu mempelajari sejarah dari perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah? Jadi apa sih, kenapa sih kita harus mempelajarinya? Yang pertama, Ibu jelaskan. Yang pertama itu kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Selanjutnya yang kedua itu kita dapat menumbuhkan semangat untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun di ilmu dunia, sebagaimana dicontohkan oleh para cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya. Selanjutnya ada juga sebagai menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu tidak hanya tidak berpatokan pada suku, ras, atau budaya. Jadi kita tetap menjadi satu, tidak membeda-bedakan mana suku, mana ras, dan mana budaya, bahkan agamanya. Jadi kita tetap akur. Nah itu hikmah-hikmahnya siapa. Jadi gimana, siapa sudah paham atau belum? Alhamdulillah sudah paham ya. Yang lainnya sudah paham? Alhamdulillah. Ya baik, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi kali ini, Ibu mempunyai amplop diskusi. Apa sih maksud dari amplop diskusi ini? Nah, jadi di sini kan sudah kalian lihat ya, di sini ada 5 amplop dengan masing-masing warna yang berbeda. Jadi, di dalamnya amplop ini sudah ada kertas. Masing-masing amplop sudah ada kertas. Tapi kertasnya itu di dalamnya yang ada soalnya cuma ada 3. Nah, di sini kan ada 5 amplop. Jadi kalian tetap dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti kalian memilih perwakilan mau warna apa aja dari kelompok kalian, perwakilannya mau kelompok mana. Semisal di sini kan cuma ada 3. Nah, berarti yang dapat 3 kelompok itu dapat soalnya. Nah, yang 2 gimana, Bu? Tenang aja, yang 2 bukan berarti aman, tapi nanti dia akan mengulas kembali materi kita pada hari ini, perwakilannya saja. Begitu, paham? Iya, sudah paham ya. Baik, sekarang perwakilan dulu dari kelompok 1. Coba siapa? Mau warna apa? Mau yang warna hijau. Oh, warna hijau. Oke, kita lihat ya. Di sini ada soalnya atau tidak? Ya, di sini ada soalnya ternyata. Jadi, kelompok 1 nanti kalian sebutkan bidang-bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, kelompok 2, coba. Mau pilih yang mana? Pilih yang warna pink. Oke, kita ambil yang warna pink. Ada nggak ya? Oh, tidak ada. Jadi nanti kelompok 2 diingat-ingat ya. Kelompok 2 nanti akan menguraikan, mengulas kembali. Selanjutnya kelompok 3. Mau yang warna apa? Warna merah? Oke, warna merah kita ambil. Wah, ternyata warna merah juga nggak ada nih. Berarti di sini kan tadi udah ada 2 ya. Ibu bilang tadi cuma ada 2 yang kosong. Berarti nanti kelompok 2 sama kelompok 3 mengulas kembali. Nah, sekarang tinggal kelompok 4 sama kelompok 5. Berarti antara kuning sama biru. Kelompok 4 mau yang mana? Mau yang kuning? Oke, yang kuning. Kita lihat ya, soalnya apa? Nah, soalnya itu sebutkan hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ingat-ingat itu ya, kalian menyebutkan hikmahnya tadi apa saja yang sudah Ibu sebutkan ketika Syafa bertanya. Terakhir berarti tinggal kelompok terakhir, kelompok 5. Kalian ke bagian yang warna biru. Yang jelas kalian juga mendapatkan soal. Soalnya itu sebutkan perkembangan kebudayaan
pada masa Daulah Abbasiyah. Baik, sudah paham ya? Ibu ulangin. Tadi yang mendapatkan soal itu ada kelompok berapa saja tadi? Kelompok 1, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Kelompok 2 sama kelompok 3 kan ya tadi yang ini, yang pink sama yang merah. Itu ternyata kosong. Kalian nanti akan mengulas kembali. Oke, sekarang Ibu kasih waktu dulu ya buat kalian mengerjakan untuk kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 5. Tapi jangan lupa untuk kelompok 2 dan 3 kalian tetap mempersiapkan nanti apa sih kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ibu kasih waktu ya. Baik, Ibu rasa cukup. Gimana kelompok 1, kelompok 4, sama kelompok 5? Sudah selesai? Baik, Ibu ambil ya. Nah, di sini dari kelompok 1 tadi kan tentang ini ya. Yang warna hijau itu tadi tentang bidang-bidangnya itu apa saja. Di sini Ibu tempel dulu. Dan yang kelompok 2 tadi ambil yang warna kuning. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya, lupa Ibu. Kelompok 4 ambil yang warna kuning. Tadi tentang hikmahnya ya. Hikmahnya. Baik, selanjutnya berarti yang terakhir kelompok ini tentang kebudayaannya. Nah, sebentar Ibu, itu dulu. Ini. Kemudian tadi yang ini. Dan nah, sekarang masing-masing kelompok sudah menyebutkan dari kelompok 1, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Setelah Ibu lihat-lihat, setelah Ibu amati, ternyata alhamdulillah kalian sudah paham, kalian sudah menyebutkan dengan betul apa saja sih bidang-bidangnya, kemudian apa saja hikmahnya, dan yang terakhir apa saja kebudayaannya pada masa Bani Abbasiyah. Nah, sekarang tadi kan tinggal yang kelompok ini ya, kelompok 4 sama kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 2 sama kelompok 3 ntar dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Tadi masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 4 sama kelompok 5 sudah menyebutkan ya. Sekarang kita masuk kesimpulannya. Nah, kesimpulannya sekarang berarti tinggal tugasnya kelompok 2 sama kelompok 3. Ayo perwakilan kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 2 dulu. Iya, terus? Iya, betul. Ya, terus kelompok 3. Baik. Iya, alhamdulillah kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan dari keseluruhannya. Dari apa yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi kan ada sejarahnya. Sejarahnya kita tahu kalau Bani Abbasiyah itu memang mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada ilmu pengetahuannya. Nah, selanjutnya di bidang yang selanjutnya sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangannya yang kita tahu memang tadi ada 10 bidang ya. Nanti kalian bisa dibaca kembali, itu ada filsafat, ada kedokteran, ada matematika, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang kebudayaannya. Bidang kebudayaan tadi kan ada di 2 pusat kota, ada Baghdad dan juga ada Samarang. Dan yang tadi itu ada berbagai sistem pemerintahannya. Nah, selanjutnya itu ada hikmahnya. Tadi hikmahnya apa saja sih? Meningkatkan keimanan, kemudian menumbuhkan semangat kita untuk menuntut ilmu, dan rasa persatuan dan kesatuan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.